Oke, pertama kita akan mempelajari tentang teori atom dan arus. Ya, yang pertama tentu kita hanya akan flashback apa saja yang sudah kita pelajari ketika SMA dulu, bahwa atom mempunyai nomor tergantung nomor atomnya, isi elektronnya atau entah protonnya. Lalu juga mengingat ini saja, bahwa elemen terdiri dari atom-atom yang sama. Jadi elemen adalah molekul yang terdiri dari atom-atom yang sama. Lalu untuk campuran ini, atom-atom yang berbeda membentuk campuran. Jadi molekul yang disusun dari atom-atom yang berbeda. Selanjutnya adalah suatu atom terdiri dari inti dan yang mengitarinya, yaitu elektron. Intinya adalah proton, lalu nukleus. Jadi proton ini positif, neutron ini netral, elektron adalah negatif. Dan jumlahnya, positif dan negatifnya pasti adalah 0. Dan jika elektronnya hilang, maka menjadi positif, ion positif. Karena lebih banyak protonnya. Misalnya terlalu berlebih elektronnya, maka menjadi ion negatif. Selanjutnya ini keterangan lebih lanjut tadi, dan ini adalah level-levelnya ya. Jadi ada banyak layernya untuk elektron. Dan perlu diketahui bahwa setiap level ini mengandung energi. Jadi ada level energi tertentu untuk elektron lepas. Jadi elektron lepas tidak serta-merta lepas dari orbit ya. Jadi dia lepas itu tidak serta-merta. Dia harus ada semacam gangguan dari luar berupa entah panas, entah apa, sehingga elektronnya meloncat. Jadi ada suatu tambahan energi. Dan ini ada nilai-nilainya tersendiri. Tapi kita tidak bahas terlalu besar. Salah satu logam atau bahan yang banyak untuk digunakan untuk konduktor adalah tembaga. Nomor atomnya ada 29. Kalau kita lihat di sini, pada tembaga terdapat banyak sekali elektron bebas karena memang untuk menembusnya, jadi ada beberapa sel yang mudah sekali untuk ditembus. Jadi di sini ada 2 elektron, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 10. Ada 28. Nah, ini yang ke-29. Dia cukup tidak terlalu stabil dia. Jadi elektron pun mudah masuk dan mudah keluar juga. Dan misalnya ada tidak terlalu stabil, ini misalnya ini ada beberapa atom tembaga, maka elektron bisa meloncat dengan mudah dari satu orbit atom ke orbit atom yang lain. Maka ini lalu untuk atraksi atau daya tolak, nah ini gaya sih, tidak terlalu penting untuk dibahas sekarang. Ini adalah definisi dari kolom ya. Ada ion positif, ada ion negatif, dan bisa bergerak dengan bebas. Ini adalah arus.
Nah, jumlah muatan sebesar satu kolom yang mengalir pada suatu tempat selama 1 detik disebut 1 ampere. Misalnya ada aliran dan ini muatan sebesar satu kolom. Jadi muatan yang sebesar satu kolom dan mengalir selama 1 detik maka disebut 1 ampere. Atau bisa didefinisikan seperti ini ya. Q bagi T. Jadi berapakah muatan yang disampaikan per detiknya. Jadi bisa dibayangkan semakin banyak muatan per detik yang disampaikan semakin banyak arusnya. Jadi kalau diumpamakan ke sistem mekanikal, arus ini setara dengan P atau kecepatan. Hampir sama. Lanjutnya, nah ini kalau di sistem arus dimaknai sebagai positif. Jadi walaupun yang mengalir pada kenyataannya adalah negatif atau elektron, tapi yang kita pahami adalah arus itu dianggap positif tergantung dari ininya, kebalikan dari elektron karena dianggap positif. Jadi negatif ke positif seperti ini, positif charge. Ya, kalau lihat dari persamaan ini, kita tahu bahwa tegangan adalah fungsi dari ini semacam energi, ini adalah semacam muatan. Sebetulnya ini simpel ya. Muatan ini bisa diumpamakan kalau di sistem mekanik adalah massa. Dan potensial bisa diumpamakan, kalau masih ingat di SD bahwa beda potensial untuk gravitasi direpresentasikan oleh ketinggian. Ada ketinggian maka terjadilah beda potensial. Jadi seperti apa? Misalnya ada satu bidang titik 1 dan titik 2. Ini dan ada suatu muatan negatif atau positif bisa, maka berapakah energi yang diperlukan untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2 atau sebaliknya, itu adalah energinya ya. Nah ini dari sini juga kita bisa mengetahui kalau misalnya ada beda potensial, pasti misalnya ada air maka bisa mengalir ya dari atas ke bawah seperti itu. Semakin tinggi maka pasti semakin deras arusnya atau currentnya semakin tinggi. Itu seperti air mengalir. Jadi misalnya ini ada ketinggian, ini ada delta H di sini, terus ada aliran sungai misalnya, maka delta H ini adalah, lalu kita bandingkan dengan aliran arus di kabel seperti ini. Sebetulnya yang di kabel itu yang mengalir adalah elektron sebetulnya, elektron. Nah ini agak kontradiktif karena arus ini acuannya dari positif ke negatif, dari tegangan positif ke tegangan negatif adalah misalnya arahnya ke sana, ini adalah positif. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat fisiknya, yang mengalir adalah negatif. Jadi sebetulnya berlawanan. Dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, nanti dipelajari lebih lanjut di fisika 2. Tapi kita terlepas dari kenyataannya fisiknya seperti apa, yang jelas berapa banyak muatan yang dialirkan per detik itu adalah arus. Nah, ini saya pikir sudah bisa dipahami. Kalau misalnya diumpamakan ke sini, berapa banyak massa yang disampaikan, yang dialirkan per detik,
itu adalah arus. Ya seperti arus air. Ya kata-katanya makanya arus listrik. Bisa diumpamakan ke arus air. Seperti itu. Jadi cukup mudah dipahami. Lalu kalau kita kaitkan dengan konsep energi, karena ada perbedaan potensial dari potensial tinggi ke potensial rendah atau potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau di energi mekanik kan pasti ada usaha untuk memindahkannya, entah usahanya negatif atau positif. Nah, itu mau negatif atau positif, kelihatannya itu yang memikirkan nanti adalah ketika di fisika. Kalau di sini yang penting Anda paham dulu bahwa ada energi yang diperlukan. Ada energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan ketika beda potensial. Kalau tidak salah semakin sama dengan VQ kalau nggak salah. Jadi semakin tinggi muatannya atau semacam massa lah, semakin tinggi massanya maka energinya semakin tinggi. Misalnya kita memindahkan dari satu titik ke titik yang lain, kalau bebannya semakin berat, tentu energi yang diperlukan semakin berat. Usaha itu kan sama dengan energi. Satuannya kan sama, joule. Nah, pada esensinya itu adalah sama. Lalu beda potensial ya, misalnya trek jalur yang kita daki itu semakin tinggi, tentu beda potensialnya semakin tinggi kan. Misalnya massa yang kita bawa tetap, beban yang kita bawa tetap, tapi misalnya potensial yang kita tempuh, yang kita lalui itu tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi, maka maka usaha kita juga semakin besar gitu. Nah, ini hanya semacam perumpamaan aja. Yang penting Anda paham konsep arus. Jadi arus kalau lihat fisisnya, dari sisi fisis itu adalah elektron yang mengalir. Tapi dari sisi kalau mau pemahaman kalkulasinya permuatannya seperti ini. Satu elektron itu ada besar muatannya. Nah, nanti tinggal dicari ada berapa elektron di sana. Oke, saya pikir cukup untuk ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm, daya, dan energi listrik. Hukum Ohm. Simple hukum Ohm. Jadi hukum Ohm kita berbicara tentang suatu hambatan. Kalau Anda susah memikirkannya, sebetulnya mudah. Misalnya ada pipa dari sini ke sini ya. Lalu di sini ada semacam valve atau keran. Maka misalnya ini ada aliran. Di sini ada delta P. Jadi ada Q, ini aliran. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya coba bawa Anda semua ke sini. Ada suatu aliran, ini adalah pipa, melewati suatu valve. Apa yang akan terjadi? Di situ akan terjadi drop pressure, atau misalnya di sini ada pressure yang tinggi dan pressure 2 karena melewati keran, maka akan ada beda tekanan. Jadi P2 dikurangi P1 sama dengan delta P. Jadi ada semacam beda tekanan antara titik 1 dan titik 2, delta P. Lalu arusnya gimana arusnya? Arusnya misalnya kita anggap continuity, jadi Q1 sama dengan Q2. Jadi dianggap tetap sama. Oke, sekarang kita bawa ke sini. Ini adalah arus. Jadi arus kalau kita bandingkan, perbandingannya ke sistem hidrolik, arus adalah Q. Tegangan adalah P. Lalu hambatan adalah seberapa besar bukaan pipa. Jadi persentase dari bukaan pipa. Bukaan valve atau keran. Sekarang kita bandingkan. Sekarang di sini kita coba ya. E ini adalah tegangan atau V.
R ini adalah hambatan. Jadi misalnya kita umpamakan tadi, maka ini titik 1, ini titik 2, maka I1 sama dengan I2. Nah, ini ya, tadi I1 sama dengan I2. Lalu misalnya karena sudah dilewati arus, di sini ada hambatan. Hambatan itu adalah sebuah keran. Maka di situ terjadi drop tegangan. Tegangan yang terukur jadinya adalah drop tegangan ya. Jadi ada delta V atau istilahnya VR, simpelnya gitu. Ini adalah tegangan. Kira-kira apa yang akan terjadi misalnya persentase luasannya ini kita naikkan, maka tekanannya akan naik kan, maksudnya drop pressure-nya akan naik, maka P2 ini akan semakin turun, P1 ini akan semakin rendah, P2 semakin maksud saya P2 ini akan semakin rendah dibanding P1, atau dengan kata lain delta P semakin tinggi kalau misalnya R-nya kita naikkan. Nah, ini cocok ya, sama ya. Misalnya arusnya semakin tinggi, seperti apa? Arusnya semakin tinggi. Maksud saya misalnya, oke, ini saya pikir sudah cukup ya, sudah cukup lengkap. Misalnya, kalau kita lihat bersama ini kan sudah cocok ya. R semakin tinggi, maka tegangan yang drop di sana juga semakin tinggi. Arus cenderung tetap, arus tergantung di sini seperti apa. Yang mempengaruhi di sini besarnya V adalah V. Ya, oke, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh. Anda bisa lihat sendiri bagaimana kalkulasinya. Yang jelas pakai rumus yang tadi maka akan ketemu.
Oke, dari persamaan tadi bisa kita turunkan, atau dari persamaan ini bisa kita turunkan melalui hukum Ohm. P sama dengan V kali I. Pertama, V-nya kita ubah jadi I kali R. I-nya ada 2, jadinya I kuadrat R. Oke, selanjutnya PVI. Ini dapat ya, yang bawah ini sudah dapat. Yang atas sekarang. Oke, yang I-nya sekarang kita substitusi dengan hukum Ohm. V sama dengan V per R. Maka dapatnya V kuadrat per R. Oke, ini yang ini dapat. Fungsinya apa nih rumus? Kok ada rumus-rumus kayak gini? Fungsinya, jadi untuk mengetahui daya suatu alat cukup dengan mengetahui dua hal ini. Jadi misalnya di sini ada beban, terus ini terhubung ke listrik misalnya. Ini alat Anda. Maka Anda cukup pakai yang ini. Soalnya kalau ngukur arus agak susah. Jadi ambil titik di sini dan ambil titik di sini, lalu hubungkan ke multimeter. Misalnya multimeter Anda. Terus diukur nanti dapat voltase. Dan juga diganti mode nanti dapat R, dapat tegangan. Dari dua ini nanti ketahuan dayanya berapa. Lalu dapatkan persamaan energi. Nah, sebetulnya molak-malik aja ya. Energi itu usaha sama energi hampir sama. Kalau P ingat tadi adalah joule per second. Joule ini biasanya untuk energi. Jadi energi per second. Dari analisis dimensi saja kita sudah dapat. Jadi P sama dengan W per T kan tadi. Nah, W-nya ini ini adalah usaha atau sebetulnya ini energi juga. Maka W sama dengan P kali T. Ini adalah energi yang diperlukan. Jadi misalnya digunakan selama sejam, kita bisa dapat total energinya. Baik, terima kasih.